alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cipadu 1, Ibu Niwaya Wiratmi, SPD MPD. Yang saya hormati anak guru SDN Cipadu 1 yang berbahagia. Untuk susunan acara hari ini, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Untuk acara hari ini adalah presentasi diseminasi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Teguh Ardiansyah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Bersama saya Teguh Ardiansyah, saya dari CGP atau Calon Guru Pemuda Angkatan 11 Kota Tangerang. Oke, untuk pertanyaan pemantik awal, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, apakah Bapak atau Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Gimana kira-kira? Setuju nggak Bapak atau Ibu? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju nggak? Setuju. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Oke, setuju. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Oke, next. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Lanjut. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif diantaranya adalah yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Oke, di sini ada semacam permainan. Coba buka judulnya ya. Aturan permainan ini adalah Anda dan teman Anda yang sedang belajar akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A, kayak sebelah kanan adalah A, dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa tangan yang Anda kepal itu Anda menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Kemudian yang sebelahnya, yang sebelah kiri adalah yang B. Tugasnya adalah membuka kepala tangan si A dengan cara apapun. Boleh dengan apa tadi? Membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Bahkan Anda boleh menawarkan uang agar Anda bersedia memberikan
membuka kepala tangan teman Anda. Kira-kira teman Anda akan terbujuk atau enggak untuk membuka kepala tangan itu? Terbujuk. Dan yang perlu diingat, yang dalam kepala tangan tadi adalah sesuatu yang paling berharga bagi Anda. Oke? Oke, coba coba. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Kebuka ya kira-kira. Kalian rela nggak melepas sesuatu yang paling berharga bagi kalian untuk teman kalian yang menawarkan uang, membujuk, mengelitik? Kira-kira rela atau enggak? Oke, tidak. Selanjutnya. Nah itu sesuai dengan teori Dr. William Glasser tentang pergeseran paradigma dari teori kontrol, yaitu bahwa manusia memiliki ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Kita juga tadi berilusi bahwa ketika kita menawarkan sesuatu, orang itu akan rela melepas genggaman tangannya untuk menyerahkan sesuatu yang berharga. Padahal itu adalah ilusi. Siapa yang mau menyerahkan sesuatu yang sangat berharga hanya dengan ditawari, digoda, atau diiming-imingi sesuatu? Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Karena tidak semuanya penguatan positif itu akan berdampak positif dan bermanfaat bagi si anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter orang tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekali lagi, itu hanyalah sebuah ilusi, karena pada dasarnya siapapun itu tidak memiliki hak untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada penjelasan tentang stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu adalah stimulus respon. Sedangkan realitasnya, kebutuhan setiap orang itu berbeda, tidak sama. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak semuanya sama. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sehingga kita berusaha untuk mengerti orang tersebut, bukan memaksakan kehendak kita, bukan memaksakan keinginan kita. Seperti itu. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku seharusnya memiliki tujuan. Yang bawahnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya, hanya Anda atau hanya diri Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Jadi bukan dengan paksaan orang lain. Yang selanjutnya adalah pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Seharusnya model berpikir ini kita ubah menjadi menang dan menang. Oke. Oke,
adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Artinya dengan kesadaran sendiri siapa sebelum mau melakukan sesuatu, tidak dengan sogokan, ancaman maupun hukuman. Artinya tugas kita sebagai guru adalah menumbuhkan kesadaran tersebut dalam diri siswa. Nah, sebelumnya di sini ada nilai-nilai kebaikan universal. Tadi kita sudah tahu juga apa saja isinya. Tapi saya mau semuanya berdiri untuk menyanyikan menggunakan gerakan. Oke? Semuanya siap ya? Oke, ayo semuanya berdiri. Yang bisa aja. Siap semuanya ya? Gerakannya tahu nggak? Enggak. Oke, kalau gitu ikutin saya ya. Oke, ikut ya. Tahu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini ya, ini ya. Apa ya? Bisa ya? Bisa semuanya ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, ini ya, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gitu, oke? Siap ya? Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hebat, bukan semua. Oke, itu adalah apa namanya? Profil pelajar Pancasila yang terkandung di dalam nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati. Ya, ada apa saja tadi? Boleh diulang? Coba yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Hebat semuanya, pintar. Hadir ya. Nah, berdasarkan yang sudah kita pahami tadi tentang teori kontrol dan stimulus respon, motivasi perilaku manusia dipengaruhi oleh yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapat imbalan
penghargaan. Dan yang terakhir adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, coba kita kita hayati diri kita. Kita termasuk yang mana? Apakah yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau yang mendapatkan imbalan untuk melakukan sesuatu, atau yang menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan? Oke, kalau semuanya sudah dapat menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, berarti kita sudah menjadi manusia dengan motivasi perilaku yang benar. Itu ya kira-kira ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ya, Bu Fendi silakan. Oke, di sini itu dibedakan menjadi dua. Ada identitas gagal dan juga ada identitas yang sukses. Identitas gagal itu apa saja? Identitas gagal itu adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah pada diri siswa. Itu merupakan pembentukan identitas yang gagal. Kemudian identitas yang sukses itu teman, kemudian apalagi tadi manajer, dan satu lagi pemantau. Oke, itu. Nah, untuk hukuman itu definisinya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Jadi kita dapat menetapkan atau membuatkan pilihan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Itu adalah hukuman. Untuk konsekuensinya, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Dan untuk restitusinya adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang sehingga dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kemudian yang ketiga adalah korban mendapatkan keadilan. Itu adalah prinsip dari hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan artinya. Dan untuk restitusinya, korban mendapatkan ganti yang setimpal. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Itu untuk hukuman. Untuk konsekuensinya, murid atau anak tidak nyaman. Dan untuk restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya adalah perilaku pasif atau agresif meningkat, dan konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusinya, masalah terpecahkan. Oke, dari pilihan-pilihan ini saya rasa Ibu dan Bapak Guru sudah dapat menilai apa yang seharusnya kita lakukan. Hukumankah, konsekuensikah, atau justru restitusi? Ya, hukuman itu mungkin perlu, tapi tidak harus selalu diterapkan. Konsekuensi juga agar mereka dapat bertanggung jawab. Tapi untuk mereka tidak melakukan kesalahan yang sama, kita dapat melakukan restitusi agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Ayo.
Oke, tadi sudah saya bacakan. Sekarang oke, berdasarkan bagian di atas tadi, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi, hukuman adalah tidak berencana, bersifat satu arah, bisa merupakan hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kemudian, untuk konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Oke. Selanjutnya, nah, karena sudah membaca tadi kesimpulan tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi, saya ingin bertanya, kira-kira saat murid disuruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena murid tersebut terlambat, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir datang ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, itu juga merupakan hukuman. Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Oke, itu merupakan konsekuensi atau pertanggungjawaban. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke, ini adalah bentuk hukuman. Dan selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini juga merupakan hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Oke, ini adalah konsekuensi. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua tadi? Yang pertama dengan yang terakhir tadi. Kalau yang terakhir ini karena dilakukan saat pelajaran PJOK, pelajaran olahraga, artinya berkaitan dengan fisik. Jadi disesuaikan konsekuensinya, dan itu pun tidak terlalu berat, ya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Ini mungkin kita tahu bahwa setiap murid yang berprestasi kita akan memberikan penghargaan. Selama ini akan seperti itu terus, kan? Padahal pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari penghargaan tersebut. Penghargaan itu tidak efektif jika diberikan dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena orientasi mereka bukan lagi tentang karya, tapi beralih menjadi penghargaan. Jadi pola pikir atau kualitas berpikir mereka akan menurun karena orientasinya bukan lagi karya,
tapi untuk mendapatkan sesuatu, penghargaan, pujian, apresiasi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa? Karena jika ada satu atau dua anak yang mendapatkan penghargaan terus-menerus di kelas, itu akan membuat anak-anak lain merasa iri. Jadi ada kecemburuan sosial, sehingga membuat anak tersebut juga mungkin akan kurang nyaman dalam melakukan interaksi atau sosialisasi dengan teman-temannya yang lain, karena ada rasa iri dan kecemburuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya, balik lagi seperti tadi, karena orientasi kita bukan lagi karya, tapi penghargaannya. Dan penghargaan juga dapat mengurangi kualitas dari diri kita atau dari diri sendiri. Dan penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Karena ketika kita bertujuan misalkan untuk memenangkan sebuah piala, akhirnya kita bukan berproses secara benar, tapi tujuan kita hanya untuk menang. Yang akhirnya kita akan melakukan segala cara. Contohnya dalam sekolah, mencontek dalam ujian. Karena apa? Karena ingin mendapatkan nilai yang bagus. Karena tujuannya hanya nilai, bukan pada prosesnya, bukan pada pembelajarannya, tapi hanya pada nilainya saja. Dan yang terakhir adalah penghargaan itu menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ya, seperti itu. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita explain dulu. Udah pada capek banget kayaknya. Sama, saya juga capek. Yuk, berdiri dulu ya. Ini kita main SPG yang seru-seru. Ibu-ibu biasanya suka main SPG gini. Ada panjang, ada pendek. Tinggal pilih itu mau dimana ntar. Oke, dengarkan saya instruksinya ya. Ada dua level lagi. Ya. Pertama, ikuti gerakan harus sesuai dengan instruksi saya. Kedua, nanti di level kedua, gerakannya harus berlawanan dengan instruksi saya. Paham ya? Jadi untuk yang pertama, misalkan kalau saya bilang pendek, kalian gerakannya akan seperti ini, pendek. Kalau saya bilang panjang, berarti seperti ini, pendek. Oke? Sesuai. Tapi kalau untuk yang keduanya, itu kebalikannya. Ketika saya bilang panjang, pendek. Kalau saya bilang pendek, panjang. Oke ya? Siap ya? Dari yang pertama dulu, level 1. Oke? Oh iya, sebelumnya konsentrasinya tapi dirubah ya. Saya mau bikin konsentrasi tapi dirubah. Konsentrasi ketika saya bilang konsentrasi, kayak bilang kalian bilangnya sari roti, mari konsentrasi, telolet, jangan lelet, gitu ya. Siap ya? Siap ya? Sari roti, mari konsentrasi, telolet, jangan lelet. Siap? Siap, oke. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mari. Bisa ya. Pasti bisa ya. Jangan sambil dengerinnya ya. Ulang ya. Mari konsentrasi.
Konsentrasi. Instruksi edarannya sesuai dengan instruksi. 1, 2, 3. Banyak. Banyak. Pendek. Pendek. Banyak. Pendek. Banyak. Banyak. Udah mulai lagi. Lagi. Sekali lagi. Pendek. 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 Panjang. Oke, udah mulai lancar, kita beralih ke level 2. Siap kan? 1, 2, 3. Banyak. Panjang. Oke, benar. Lanjut. Pendek. Pendek. Lagi. Pendek. Pendek. Panjang. 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 Pendek. Oke, kembali kita semua. Masih konsentrasi semuanya, hebat. Ya. Kita jadi saya hatinya. Kita ada di kelas masing-masing ini ya. Oke, kita balik lagi ke materi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, next one. Cek lagi jawabannya di sini. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira alasannya? Untuk keamanan, untuk keselamatan. Dan yang keduanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan atau kebersihan. Oke. Lanjut. Nah, kenapa kita membuatnya keyakinan bukan peraturan? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru saja dan hanya bersifat satu arah. Seperti itu. Akhirnya tidak ada bentuk demokrasi yang tercipta di dalam kelas tersebut. Ya, lanjut. Nah, sekarang prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini adalah cara-caranya untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita mempersilahkan warga sekolah atau dalam kasus ini adalah siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi biarkan semua siswa bereksplorasi tentang kesepakatan apa yang akan mereka tulis. Kemudian yang kedua adalah mencatat semua masukan. Dan yang ketiga adalah ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya misalkan, jangan membuang sampah sembarangan.
itu merupakan kalimat negatif. Kenapa? Karena ada kata jangan atau tidak boleh atau ada kata larangan yang bersifat negatif. Alangkah lebih baiknya jika kita rubah menjadi kalimat positif. Artinya bisa seperti buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu contoh kecilnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Dan tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Di sini bisa 3 sampai 7 atau paling banyak misalkan 10. Cukup itu saja, nggak perlu terlalu banyak. Dan langkah selanjutnya adalah meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Nah, ini untuk guru ya. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar semua siswa yang ada di kelas dapat melihat atau dapat mengingat kembali keyakinan apa yang sudah disepakati dalam kelas tersebut sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Keempat pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah contoh video posisi kontrol guru. Nanti coba kalian pahami diri kalian. Kira-kira kalian sudah menjadi posisi yang mana, posisi kontrol yang mana sebagai guru. Oke, lanjut. Akan disimak ya. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Mengerjakan saya, Bu. Kamu awas di sini, kayak dulu awalnya dari sini, nggak apa-apa. Lalu tulis, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas sih. Ada yang belum mengerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu gak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Aku, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang. Yang pertama, tujuan kita adalah untuk menstabilkan identitas siswa. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah kata-kata pertama yang kita katakan kepada mereka semua.
agar murid tersebut merasa nyaman, merasa aman dengan kita. Bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Dan yang kedua adalah validasi kelakuan atau tingkah laku yang salah. Salahnya di mana nih? Bisa menggunakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi saya tahu dulu alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dengan cara nilai-nilai apa yang sebelumnya telah kita sepakati. Dan juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Bukan saya ya, bukan saya. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Berdasarkan presentasi tadi, semoga saja segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan tadi dapat diterapkan umumnya untuk ibu dan bapak sekalian dan khususnya untuk saya sendiri. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikian presentasi diseminasi yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak SDN Cikadul 1 atas nama Bapak Teguh Ardiansyah. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum acara ini kita tutup, marilah sama-sama kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.